yang ada di sertifikat ini namanya tebat ini namanya. Ini tebat ini. Aksi penyerobotan lahan yang diduga dilakukan segelintir oknum tak bertanggung jawab kian marak terjadi dan terus terulang. Seperti yang dialami warga desa Puntikalo, Dusun Banurajo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang mengaku lahan miliknya diambil paksa oleh seseorang yang diduga dibackingi oleh orang berpengaruh. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tanah seluas kurang lebih 4 hektar tersebut yang diambil paksa oleh seseorang sejatinya telah memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Namun aneh, warga pemilik sertifikat tanah dilarang untuk beraktivitas di tanah mereka sendiri. Keterangan beberapa warga, anggota BPD, pelaku sejarah, mantan kepala desa, dan ahli waris. Jadi kalau dari awalnya dulu sebelum lahan ini digarap sama pembeli yang sekarang, itu sudah kami beritahukan kepada si pembeli bahwa lahan tersebut sudah ada hak milik ya, bersertifikat. Kalau tidak salah sertifikat itu tahun 76. Iya enggak Bang Amin? Nah, 76 penerbitannya. Jadi atas nama almarhum Bapak Samadi. Jadi itu sudah kami beritahukan kepada pembeli waktu pengukuran. Tapi ternyata sudah kami tegah, jangan dikerjo dulu, jangan dikerjoi dulu, tapi masih tetap digarap sampailah saat ini sudah ada tanamannya, Pak. Jadi apa dasarnya mereka menggarap gitu, Pak? Itu dia beli itu pakai surat, ada sertifikat juga atau ada surat-surat lain? Nah, kalau untuk saat ini yang kami ketahui itu dasarnya surat jual beli. Surat jual beli dari pihak pertama ke pihak yang kedua ini, tetapi pihak yang pertama itu tidak memiliki hak sertifikat. Jadi kan, cuman sejarah itu kita juga kan belum tahu. Apakah surat tersebut diketahui oleh desa? Betul, Pak. Yang surat dimiliki oleh pembeli yang baru ini apakah sudah diketahui oleh desa? Kalau surat itu dikeluarkan desa? Betul, Pak. Tapi yang mengeluarkan yaitu Desa Lembak Bungur, Pak. Oh, jadi bukan desa yang di mana tanah ini berposisi? Bukan, Pak. Jadi tanah ini di daerah mana nih? Desa mana? Kalau menurut sertifikat yang tahun 76 itu wilayah Desa Puntikalo. Nah, dan sekarang faktanya yang Bapak tahu bahwasannya ini wilayah desa mana? Sekarang wilayah Desa Puntikalo. Masih, Pak. Ini Pak, ini kan ada persoalan nih tanah, katanya ada orang warga yang merasa lahannya digarap orang lain. Apa benar Pak cerita itu Pak? Siapa pemilik lahan yang sebenarnya? Benar Pak, pemilik lahan itu orang tua saya bernama almarhum Pak Samadi. Kemudian anak Pak Samadi itu 4 orang, yaitu tanah yang ini sudah dihibahkan kepada saya atas nama Junaidi. Maka dari itu tanah itu saya bermasalah, terus saya jual ke Bang Amin. Bersertifikat, ada sertifikat? Ada sertifikat. Yang sekarang pemilik lahan yang mengklaim tanah ini? Betul. Ya, pulang. Lagi lah. Ceritanya bapak akunnya kan beruntung sini, itu dibawa dengan cabai itu untuk bikin payo di Sungai Bungin. Ini orangnya tuh ya banyak dulu, tapi sekitar 6 waktu itu misalnya itu cek kami lah. Sungai Bungin itu masuk daerah mana tuh Pak tanah itu? Dari mana itu? Tanah itu tuh? Oh, Desa Puntikalo. Hah? Puntikalo. Puntikalo. Dulu kan tidak ada pakai Puntikalo, enggak ada cuma tunggakan jadi. Sekarang sudah masuk Desa Puntikalo. Nah, dia itu apa meninggal kira tahun berapa lah, darurat zaman Jepang tuh kan. Itu banyak meninggal, bubar balik ulang ke dusun. Jadi aku masih buat 2 kali, aku masih gedangin yang masih ingat aku itu dibuat. Udah tuh balik ke dusun. Lalu sekitar tahun 65 itu mau diambil dengan orang desa buat PI namanya Pak PI. Nah, udah tuh ya perkara saya menang lagi kena ada segelnya si Juni, ayah Acus ini. Nah, itu ya udah tuh 65 bikin 2 kali lagi. Orang bala udah bikin lagi tinggal lah tuh.
Tentu ditonton yang tebatu. Berarti tanah itu sudah ada surat sertifikatnya ya? Kalau penyajun nih yang urut jualan, yang bikin yang pangkal dam itu yang dibikin sama ayah Datuk Jun kau. Ini diperbarui lah koyak-koyak diperbarui tahun 65. Atau ceritanya. Oh itu. Jadi yang sekarang ini katanya tanah itu tanah Pak Amin itu. Aku tak tahu lah itu yang diancam tuh lah itu. Diancam tuh. Oh berarti tanah itu kan dijual Jun ke Amin. Kan kepala desa Lembak Bungur gini kan udah muda, mana tahu itu? Tahu sejarahnya enggaknya tahu. Siapa yang nggak sungguh-sungguh bikin merek putih kalau itu orang puding itu tinggalnya buat preman katanya. Jadi tahun 45-an sudah ada itu. Bang Bimo sudah ada kok. Ya sudah lah Pak, zaman Belanda kalau zaman Jepang. Berarti desa Lebak Bungut belum ada ya? Abang ya yang mengklaim tanah ini tanah abang, yang melarang orang untuk melakukan aktivitas di atas tanah ini. Iya Pak, Kenapa bang larang orang? karena saya beli di tanah ini kan berdasarkan sertifikat. Berarti ini tanah apa bang? Iya, Oh ada sertifikatnya. ada. Bisa dibuktikan dari Bisa Pak, sertifikatnya. bisa. Jadi waktu mereka menggarap lahan ini sebelumnya apakah sudah diingatkan mereka? Kalau itu saya kan udah tahu Pak, kemarin kan sebelum saya beli saya itu ceritakan permasalahan kalau ya Pak. Kata dia sudah diceritakan dengan orang pembeli ini bahwa lahan ini ada surat sertifikatnya, tapi dia masih digarapnya juga Pak. Oh, jadi apa langkah bapak rencananya ini kalau seandainya mereka masih tetap melaksanakan kegiatan di atas tanah? Kemarin kan sudah ketemu dengan orang itu juga Pak. Kalau dia seandainya mengganggu lahan saya yang melapor ke pihak yang berwajib. Dengan siapa bang ya sini bang? Bapak Saili. Pak Saili. Sebagai apa di jabatan Pak di desa? Kalau saat sekarang sebagai ketua BPD Desa Pentinggal. Desa Pentinggalan BPD. Iya. Dulu kabarnya pernah menjabat sebagai kepala desa juga? Nah, Kepala desa Pentinggalan ya. Sekarang apa yang bapak tahu terhadap lahan yang bersengketa saat ini? kalau masalah lahan, kalau tapal batas itu masuk wilayah Desa Pentinggal. Karena Dusun Bandorejo desanya Pentinggal. Jadi lahan ini memang bapak tahu bahwa ini lahan yang saudara Amin? Tahu, Dia beli itu? dia beli. Nah, sekarang yang digarap ini kan oleh orang pemilik lain. Pemilik lain itu. Nah, itu lahan itu dasar orang itu memiliki lahan tersebut apa pak? Kalau masalah dasar dia, pas kami ketemu kemarin dia dasar belinya sama orang Lembak Bungur. Siapa orang Lebak Bungurnya? Kalau orangnya belum tahu persis lah namanya kan. Oh, tentu ada suratnya pak? Berkemungkinan ada, Ada ya suratnya ya? berkemungkinan. Saya juga belum mengetahui tentang surat itu lah. Ya. Kalau surat itu kan semestinya kalau ini wilayah desa Pentinggal harusnya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pentinggal. ya, yang bapak tahu? Pengeluaran surat itu menurut informasinya keluarnya dari desa tetangga. Berkemungkinan Mbak Bungur lah. Oh gitu pak ya, Ya. bapak tahu ya. Ya. Terima kasih pak ya. Regional 3 Jambi, Romi Faisal melaporkan. Oh jadi ini batasnya pak ya?